memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini, kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Ngobrol Sore Masalah Sekitar Kita, Bos Masker ya, untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 13 Juli 2020, bertepatan dengan hari Senin. Dan saya sudah bersama Dr. Andi Faradila, spesialis gizi klinik. Selamat sore, Dok. Selamat sore, suara saya Yes. terdengar? Kedengaran, Dok? Mantap ini suaranya. Baik. Terdengar sehat sekali, Dok. Ini pagi sore ini gitu ya. Oke, Dok, kita membahas tentang menu keluarga sehat ya di masa pandemi gitu ya. Tentunya masyarakat kita atau pendengar kita ini ingin tahu sih sebenarnya kategori menu sehat itu seperti apa, Dok? Ya, tentunya pertama mungkin karena kita dulunya terbiasa dengan kata menu sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi mungkin yang pertama kali saya mau edukasikan ke masyarakat bahwa kita sudah berpindah dari 4 sehat 5 sempurna itu menjadi pedoman gizi seimbang. Bagaimana gizi seimbang itu secara sederhana sih tidak begitu jauh berbeda, namun sebenarnya lebih sederhana dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi tetap dengan konsumsi karbohidrat yang cukup, kemudian protein, lalu kemudian sayur, dan juga pemenuhan vitamin dan mineral bisa juga ditambahkan dengan buah. Menu yang sehat juga tentunya tidak hanya mempertimbangkan apa yang dikonsumsi, jenisnya apa, tapi juga harus mempertimbangkan porsinya. Jadi jangan sampai karena jenis satu makanan ini sehat, dikiranya dengan konsumsi terus-menerus itu kemudian akan memberikan dampak baik untuk kesehatan. Jadi selain mempertimbangkan apa saja konsumsinya, sebaiknya juga kita mempertimbangkan berapa banyak yang kita konsumsi per kali makannya atau per harinya. Mungkin itu secara sederhananya. Secara umum ya, jadi dulunya kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya, Dok. Sekarang sudah berpindah dari kata gizi seimbang gitu ya, pemenuhan gizi dengan seimbang gitu ya. Oke, sebentar juga kita akan bersama Ibu Naomi Oktariana ST, Ketua PKK Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan akan bersama dengan kita ya, Dok. Kita sambil menantikan juga kita ngobrol-ngobrol dulu lagi. Nih, oke, gizi seimbang tadi yang dimaksudkan adalah pemenuhannya harus seimbang gitu untuk tubuh kita. Nah, kata seimbang ini seperti apa, Dok? Apakah harus karbohidratnya yang terpenuhi secara penuh dari pagi, siang, malam, ataukah proteinnya yang penuh dari pagi, siang, malam, atau gimana ini, Dok? Iya, betul sekali. Jadi dari kata dari pedoman gizi seimbang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu, turunannya sebenarnya ada beberapa. Turunannya itu ada dalam bentuk 10 pesan gizi seimbang. Jadi saat ini sebenarnya gizi seimbang itu harus juga dipadu-padankan dengan hal-hal penting yang lainnya ya, seperti misalnya tetap rajin menimbang berat badan, kemudian tetap berolahraga secara rutin, rajin mencuci tangan, kemudian hal-hal lain ya, keanekaragaman dalam makan. Dan turunannya juga ini adalah salah satu pedoman yang bisa sebenarnya kita dapat di mana-mana, yaitu sepiring makanku. Jadi dari pedoman pemerintah ini secara sederhana sebenarnya bagaimana kita tahu berapa porsi karbohidrat, porsi protein, sayur dan buah yang sebaiknya kita konsumsi pada saat kita mengkonsumsi makanan utama itu sebenarnya bisa kita lihat lewat sepiring makanku. Jadi kira-kira kalau kita makan jumlah sayur dan jumlah karbohidrat, misalnya nasi yang kita konsumsi itu harus sama banyaknya. Kira-kira dia sekitar 3/4 dari piring kita, dan nanti seperempat dari piring kita itu akan berisi protein, baik itu dari hewani ataupun nabati, dan buah. Jadi
ada empat eh, jenis makanan yang harus ada, karbohidrat dan sayur dengan porsi 3/4 dari piring kita, kemudian protein dan buah itu akan mengisi masing-masing 1/4 dari porsi makan kita dalam makanan utama. Kira-kira sederhananya begitu dalam satu piring makan yang kita konsumsi dalam makanan besar kita. Oke, saya tertarik dengan kata sepiring makanku gitu ya. Karbo itu 3/4 dari jumlah piring yang ada di piring kita gitu ya dok ya. 3/4 bagian gitu ya dari Tidak. piring gitu. Jadi dalam satu piring makan kita itu ada Iya. 4. Kita bagi menjadi 4. 4 itu adalah karbohidrat, sayur, protein, dan buah. Oke. Dari 4 itu, maka porsi untuk karbohidrat dan sayur akan masing-masing 3/4 dari satu lingkar piring kita. Kemudian sisanya itu akan dibagi jumlahnya kira-kira 1/4 untuk protein dan 1/4-nya untuk buah. Kira-kira seperti itu. Oke. Untuk Baik. makan seimbang. Baik, untuk Anda pendengar juga kami mengajak Anda ya untuk bergabung di line telepon kami 3621853. Tinggal menambahkan kode area 0411 ya untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar. Kami ulang, Anda bisa bergabung di line telepon 3621853 atau di pesan WhatsApp-nya RRI Makassar 0811 400 222. Saya balik lagi nih sama Dr. Faradilah gitu ya. Kalau kita berbicara tentang menu keluarga yang sehat di masa pandemi ini, kita masuk ke zona masa pandemi gitu dok ya. Kita tahu sendiri sekarang kita dibatasi pergerakan gitu, kita nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi aktivitas lebih banyak mungkin di dalam rumah. Nah biasanya nih buat anak-anak kos atau mereka yang tidak tinggal bersama keluarga itu lebih banyak memesan makanan gitu. Dengan cara porsi mereka sendiri gitu, memesan makanan jadi gitu, tidak mau pusing dok ya, istilahnya anak zaman sekarang. Nah ini kira-kira sehat atau enggak sih sebenarnya seperti itu? Ya tentunya makanan yang terbaik adalah makanan yang kita tahu bagaimana bagaimana makanan itu diproses, karena punya makanan yang sehat atau mengkonsumsi makanan sehat itu kita harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Yang artinya bahwa dari bahannya, bagaimana dia diproses, sampai dengan dia sampai di piring kita itu sebenarnya kita harus tahu prosesnya untuk meyakini bahwa ini adalah makanan sehat atau tidak. Dan secara sederhana sih kalau kita mengikuti pedoman itu tentunya dengan memesan makanan di luar, kita harus betul-betul selektif mengetahui apa sih jenis makanan ini, bagaimana bahannya, dan bagaimana dia diolah sehingga kita bisa memastikan bahwa yang kita konsumsi ini memang memberikan zat gizi ya, tidak sekedar memberikan rasa kenyang pada kita, tapi juga memang memiliki nilai gizi yang bisa berguna untuk tubuh kita. Oke, ini tadi yang menarik. Hanya memberikan rasa kenyang pada diri kita ya dok. Kebanyakan, saya pun pribadi gitu dok. Kalau sudah kenyang ya sudah selesai perkaranya. Tanpa memikirkan ini bergizi atau tidak sih yang saya makan tadi. Ini cocok tidak ya untuk kesehatan begitu. Gimana dok? Untuk bisa kita warning dengan diri kita sendiri gitu. Ya betul sekali ya, karena memang makan itu adalah perkara yang rasanya sederhana tapi dampaknya besar. Kenapa? Karena makan itu adalah proses yang pasti kita lakukan setiap harinya, sehingga kalau kita bisa memperhatikan ini dengan baik ya tentunya kita udah pasti isi badan kita ini adalah komponen-komponen yang memberikan nilai gizi yang bermanfaat. Dan sayangnya dengan mengkonsumsi makanan-makanan dari luar, saya tidak menjudge sih semua makanan itu sudah pasti tidak sehat, namun memang kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang yang tentunya mau sehat ya lewat makanan, ya harus benar-benar selektif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa setelah kenyang itu urusannya sudah selesai. Jadi harus betul-betul dihubungkan bahwa kenyangnya ini akan memberikan manfaat tidak pada tubuh kita, atau sekedar hanya rasa kenyang, karena kenyangnya kita dapatnya rasa menyenangkannya sebentar, tapi dampak setelah makanan yang kita konsumsi itu masuk ke perut kita, dicerna sama kita punya lambung, usus, kemudian diabsorpsi, itu akan pasti memberikan dampak pada kesehatan kita. Dan kalau
kita tidak memperhatikan hal itu, ya tentunya uh, uh, apa yang kita makan itu sudah bisa dibilang bahwa tidak memberikan nilai gizi, seperti itu. Oke, ini yang berbahaya ya buat Anda pendengar. Jangan sampai Anda puas saja dengan rasa kenyang tanpa memikirkan apakah ini benar-benar bergizi, seimbang untuk tubuh Anda atau tidak gitu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh di line telepon kita 3621-853. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar ya. Saya ulang, di line telepon 0411 3621-853. Apakah Anda sendiri yang selama ini mengkonsumsi makanan, apakah benar-benar sudah makanan yang bergizi, seimbang gitu. Silakan di line telepon 3621-853. Nah, untuk masa pandemi sendiri, Dok, di tengah-tengah keluarga itu, bagaimana cara untuk pemenuhan dari gizi seimbang itu sendiri, Dok? Saya kira sebenarnya jadi potensinya jadi lebih baik ya, karena dengan masa pandemi ini kan kita work from home. Ya. Jadi sebenarnya kesempatan untuk mengolah makanan kita sendiri itu jadi lebih banyak sebenarnya. Dan kalau kita mengolah makanan kita sendiri, tentunya kita bisa menjamin dari mulai bahannya, bagaimana kita proses memasaknya, sampai dengan berapa banyak yang kita konsumsi sebaiknya, itu sudah tentunya akan bisa lebih kita kontrol ya, karena kita mengadakannya sendiri. Ada waktu yang lebih luang untuk menyediakan makanan kita sendiri, sehingga dari satu aspek misalnya bagaimana makanan itu diproses, yang kita proses sendiri itu salah satunya menurut saya sudah jadi parameter yang baik bagaimana kita bisa menyediakan makanan yang lebih sehat pada masa pandemi ini. Oke, baik. Kami ajak Anda pendengar di line telepon 3621-853. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar. Baik, kita ucapkan dulu selamat datang untuk Ibu Naomi Oktariana yang bersama-sama dengan kita. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum. Bu Naomi, bisa mendengarkan suara kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, bisa. Oke, baik. Kita ke line telepon lagi kembali dulu untuk Anda pendengar di line telepon 3621-853. Tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar Kota Makassar. Selamat sore, halo. Halo, selamat sore. Sore, dengan Ibu siapa ini, Bu? Dengan Ibu Rima. Oke, Bu Rima di Makassar, Bu ya Rima? Iya. Oke, di Makassar, silakan Bu Rima. Dok, saya sedang sakit. Terus kalau untuk memenuhi makanan yang seperti disebutkan tadi kayaknya susah ya, karena kondisi juga tidak sehat. Saya berencana untuk membeli makanan beku. Jadi nanti tinggal dipanas-panasi. Apakah itu juga bisa memenuhi unsur gizi begitu untuk kondisi kita yang lagi sakit terus di masa pandemi juga seperti sekarang? Atau sebaiknya beli makanan yang ada di luar, yang jadi di luar gitu. Itu aja Dok, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rima sudah bersama dengan kami. Memenuhi makanan di kala sakit Dok, apakah dengan makanan beku? Bisa. Oke, kita tahan dulu ya Dok, kita terima dulu penelpon selanjutnya. Di line telepon 3621-853. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana nih? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Baik, Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang. Iya, saya biasa dengar katanya segelas susu seimbang dengan nasi satu piring. Tetapi kalau itu susunya kita minum satu gelas, tidak kenyang kita. Tapi kalau nasi kita kenyang. Iya. Gimana kita tahu bahwa makanan itu yang tinggi vitaminnya, yang tinggi manfaatnya. Sebab kalau kita tidak meneliti, hanya kita sekedar tahu makan saja, ya kita pasti kita butuh makanan yang semacam nasi saja supaya kita cepat kenyang. Kalau makanan-makanan lain tidak bisa kenyang. Saya minta penjelasannya ini nih, siapa dengan dokter Andi Faradila. Iya, dokter iya. Terima kasih Dok ini. Baik. Supaya kita dapat informasinya. Terima kasih Pak Abdullah Sewang. Iya, oke Mbak Emi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya ini ke Dokter Faradilah dulu.
Baik, dokter. Ini tadi makanan beku, dok. Kemudian posisinya adalah Ibu Riwa ini sedang sakit, dok. Jadi aktivitasnya untuk memasak itu tidak memungkinkan, gitu, dok. Apakah dengan membeli makanan beku untuk memenuhi gizi itu sudah cukup, ataukah dengan membeli makanan jadi itu sudah cukup untuk dia? Gimana nih, dok? Ya, tentunya makanan beku secara in general sudah pasti menggunakan pengawetan. Sebenarnya sih pertanyaan yang pertama dari saya, sakitnya apa ya? Karena kalau memang sakitnya ini sesuatu yang berjalannya akut saja, ya misalnya demam atau ya penyakit yang tidak kronis ya, sebenarnya kalau ingin mengkonsumsi makanan hanya pada fase-fase akut dan tidak tergolong makanan sehat ya tidak masalah sebenarnya karena kita tidak konsumsi dalam jangka panjang. Pun begitu kalau kita berbicara tentang makanan frozen atau yang dibekukan, umumnya frozen food itu adalah makanan-makanan yang tentunya dibekukan dengan proses pengawetan sehingga tidak bisa juga kita katakan sebagai makanan sehat. Kalau ibu memang hanya penyakitnya ini bukan penyakit yang kronis, saya rasa jika ingin dikonsumsi 1-2 kali aman-aman saja. Baik itu ingin membeli makanan dari luar ataupun ingin mengkonsumsi makanan yang frozen, saya rasa bukan masalah yang penting karena frekuensi makannya itu tidak banyak, tidak diulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau dalam short time saya rasa bukan problem yang besar. Namun kalau ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, tentunya ini akan jadi masalah. Sehingga mungkin lebih diperhatikan sebenarnya sakitnya sekarang ini sakit yang dalam keadaan sakit yang akut ataupun sakit yang kronis. Sehingga kita bisa lebih atur apa sih konsumsi makanan yang lebih tepat. Ya, mungkin seperti itu saja. Baik, kalau dari Pak Abdullah Sewang sendiri ini segelas, katanya pernah dengar nih dok, segelas susu itu seimbang dengan 1 piring nasi. Ini benar atau enggak sih dok kata slogannya? Bisa ya dok? Kalau kita bilang total kalorinya ya bolehlah sedikit banyaknya bisa segelas susu itu akan setara dengan 1 piring nasi. Tapi memang seperti yang ditanyakan sama Pak Abdullah ini bahwa kok kalau kita minum susu tidak seperti kenyang kalau kita makan nasi ya sudah pasti ya. Yeah. Karena nasi dan susu itu merupakan 2 jenis makanan yang berbeda ya. Susu itu sesuatu yang kita sudah processing. Jadi ketika kita minum absorpsinya dia pencernaannya tidak banyak. Proses pencernaan sendiri itu memberikan dampak terhadap aktivasi dari kita punya saluran cerna, entah itu berat atau tidak. Jadi bisa dibayangkan kalau kita minum susu dengan cairan yang liquid ini tentunya itu tinggal diserap aja sama kita punya usus. Dia tidak perlu dengan lebih berat misalnya mengeluarkan enzim dan hormonnya untuk mengkonsumsi ini. Tapi kalau kita makan nasi, bahkan proses mekanik untuk memotong-motong nasi itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil itu akan mengaktifasi lebih banyak lagi enzim dan hormon yang ada di dalam saluran cerna kita. Dan inilah yang kemudian memberikan rasa lapar yang lebih lama. Karena memang proses pencernaan yang lebih lama karena jenis ya konsistensi makanannya yang lebih padat dibandingkan kalau kita minum susu. Juga hal-hal lain mungkin tentunya kita akan dapatkan makro dan mikronutrien yang berbeda ketika kita mengkonsumsi susu atau ketika kita makan nasi misalnya. Baik, saya ke Ibu Ketua PKK ini, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Naomi ini ya. Bu, tadi 2 pendengar kita masih berbicara tentang makanan sehat itu sendiri. Nah, kalau dalam artian ini, menu keluarga sehat itu seperti apa sih Bu dalam konsep Ibu Naomi sendiri? Ya, kalau dalam keluarga, menu makanan yang sehat dalam keluarga menurut saya itu terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari kentang, bisa dari nasi, jagung, atau umbi-umbian. Kemudian terdiri dari protein. Protein bisa kita dapat berupa lauk pauk dari nabati maupun hewani. Kalau dari nabati misalnya tempe, tahu. Terus kalau dari hewani seperti daging ayam, daging sapi, ataupun ikan. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih banyak mengkonsumsi untuk anak-anak itu ikan. Karena ikan lebih tinggi proteinnya, untuk kecerdasan juga bagus, dan untuk pertumbuhan. Tapi untuk dilihat dari kondisinya lagi, kalau misalnya kurang zat besi, saya kasih anak-anak ke daging. Gitu.
Kemudian selain protein, anak-anak juga butuh kalsium. Kalsium kita semua, bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga butuh kalsium. Kalsium itu bisa dapat dari salah satunya susu. Susu disesuaikan dengan usia. Kalau untuk anak-anak mungkin ya seperti mungkin Denkau atau Hilo. Kalau orang tua mungkin disesuaikan dengan usia, ada Anlin yang usia berapa, itu dicocokkan saja. Kemudian secara pribadi juga selain karbohidrat, protein, kemudian kalsium, kita juga butuh vitamin. Vitamin kita bisa dapat dari sayur-sayuran, kemudian dari buah-buahan, terutama yang buah-buahan antioksidan. Apalagi selama pandemik ini kita banyak membutuhkan nutrisi berupa vitamin. Vitamin itu ya lebih banyak di vitamin C, lemon. Itu saja menurut saya. Oke, baik. Tadi pemenuhan yang paling utama ini adalah pemenuhan karbohidrat dan protein ya, Bu Naomi. Serta yang paling saya garis bawahi adalah Bu Naomi sendiri sebagai ibu rumah tangga itu lebih banyak memilih untuk menyiapkan ikan gitu, Bu. Apakah karena kita di wilayah Sulawesi Selatan jadi memilih ikan, atau menurut Ibu Naomi sendiri bahwa pemenuhan protein dalam ikan itu sudah cukup untuk memenuhi rasa kenyang dari atau menjadi asupan gizi yang baik untuk anak-anak gitu di tengah keluarga? Kalau dalam ikan memang pertama kita memang Sulawesi Selatan. Perairan ya, laut. Jadi banyak ikannya. Apalagi sekarang ada gemar makan ikan. Nah, jadi seperti yang pernah Ibu Ketua PKK anjurkan bahwa anak-anak harus makan banyak ikan. Salah satunya untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu di protein di ikan itu sangat banyak. Selain itu, mungkin Bu Dokter mungkin tahu juga bahwa di ikan itu bisa mencegah katanya penyakit jantung ya. Ada untuk mencegah penyakit jantung jika konsumsi banyak ikan. Jadi, tapi saya lihat kondisi anak lagi. Kita lihat kondisinya anak lagi. Kalau misalnya anak lebih butuh ternyata zat besi, misalnya dia kurang darah, berarti harus kita kasih daging karena di dalam ikan itu mungkin tidak sebanding dengan zat besi yang ada di daging gitu. Oke, balik Tapi lagi. di era pandemik sekarang ini saya kasih lebih banyak telur anak-anak. Kenapa memilih telur, Bu Naomi? Kenapa memilih telur? Pertama, proteinnya juga tinggi. Untuk menjaga daya tahan tubuh, disesuaikan dengan cara memasaknya. Jangan juga terlalu matang dengan api tinggi, jangan juga tidak matang. Gitu. Dan itu makanan yang paling mudah diproses ketika saat terburu-buru. Oke, makanan yang paling mudah diproses ya, Bu ya. Jadi ini pilihan option yang paling mudah gitu ya. Kita kategorikan paling mudah ya. Oke, Dokter Andi Paradila gimana nih, Dok? Apakah memilih antara ikan dan telur? Mungkin optionnya telur saat ini cocok untuk di masa pandemi, benar demikian? Apakah karena ini terkait isu yang lagi viral-viralnya dulu beberapa bulan yang lalu, kita harus makan telur matang gitu katanya, biar bisa terhindar dari COVID gitu? Silakan, Dokter. Ya, saya rasa memang betul sekali ya, protein itu salah satu yang bahan makanan yang paling banyak fungsinya dan wajib kita konsumsi ya, karena imunitas itu sumber utamanya juga dari protein. Dan sebenarnya sih kalau kita mau membanding-bandingkan protein, entah kita makan ikan, entah kita makan daging, ayam, atau daging sapi, ataupun kita makan telur, sebenarnya nilai proteinnya sama saja, tinggal kita ukur berapa gram dalam, karena mereka punya takaran yang berbeda-beda. Misalnya 1 butir telur kita perlukan untuk mendapatkan senilai 7 gram protein, tapi kalau kita konsumsi daging, dia harus berapa gram, dia harus 35 gram, 40 gram, baru kita dapatkan, tinggal kita sesuaikan saja porsinya. Kalaupun ingin memilih telur karena mudah disajikan, ya boleh saja. Namun dalam pesan gizi seimbang, memang semakin bervariasi makanan semakin bagus. Sehingga kalau kita lebih bisa memvariasikan, ya kalau bisa lebih bagus. Namun juga saya setuju sekali bahwa ikan itu memang sebagai negara yang kepulauan ini, ikan itu sebenarnya harusnya sangat berlimpah dan sangat mudah dikonsumsi untuk anak Indonesia ya. Dan ikan juga kaya akan banyak sekali
proteinnya lengkap, kemudian mikronutriennya besar untuk kalsiumnya juga bisa dapat, vitamin D-nya juga bisa dapat, dan kalau bisa didapatkan dengan lebih murah dan bisa memberikan nilai gizi tinggi, memang sebaiknya banyak-banyak dikonsumsi karena jadinya yang paling utama kan dia cost efektif dan juga dia mudah didapatkan di mana sehingga sebaiknya memang banyak-banyak dikampanyekan untuk dikonsumsi. Oke, baik pendengar, kita masih bersama di Ngobrol Sore atau Bos Masker ya, Ngobrol Sore masalah sekitar kita. Dan saat ini kita sudah bersama Dr. Andi Faradila, spesialis gizi klinik, dan Ibu Naomi Oktariana ST, Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 3621853. Topik kita menu keluarga sehat di masa pandemi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa nih Pak? Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Baik, Kak Harudin Beta di Jeneponto. Silakan Pak Kak Harudin. Jadi ini sumbang saran saja Ibu. Iya. Epicentrum COVID-19 tingkatkan juga kewaspadaan terhadap suhu dingin buatan. Karena suhu dingin tersebut berpotensi pada sumsum. Tidak sama suhu dingin alami di alam terbuka. Demikian, sama sore. Baik, terima kasih ya. Pak Harudin di Jeneponto sudah bersama dengan kami. Ya sekedar masukan saja buat tentang suhu ini. Oke, silakan di 3621853. Kami beri kesempatan buat Anda. Apakah Anda sendiri selama ini sudah memang benar-benar mengkonsumsi gizi seimbang atau makanan yang sehat gitu, ataukah hanya cuma berlandaskan pada kata rasa kenyang gitu ya, menuntaskan rasa lapar Anda dengan kata kenyang, Anda sudah selesai gitu tanpa memikirkan oh ini makanan yang sehat tidak ya untuk saya, ini sehat tidak ya untuk saya gitu. Baik, banyak di antara kita Ibu, saya ke Dr. Faradila dulu deh. Banyak di antara kita, masyarakat kita itu lebih memilih ketika mereka lapar, mereka lebih memilih untuk cemil atau mengemil gitu, makan cemilan gitu katanya, atau dengan satu biskuit gitu sudah memenuhi rasa kenyang mereka dengan 3 potong biskuit, kemudian minum teh, itu kan biasa dilakukan ya Bu ya. Apakah ini juga bisa dikategorikan makanan yang sehat atau pilihan menu yang sehat gitu, apalagi kalau sore-sore kayak gini? Ya. Dr. Faradila. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin concern isunya ini adalah konsumsi makanan-makanan yang tinggi gula ya. Jadi memang kalau kita perhatikan di Indonesia, ya tidak hanya di Indonesia ya, sebenarnya di dunia ini snack itu memang bahan dasarnya mostly adalah karbohidrat dan umumnya adalah karbohidrat yang merupakan karbohidrat jenis sederhana karena karbohidrat kan juga ada bermacam-macam. Jadi ada karbohidrat yang sederhana dan ada yang karbohidrat yang kompleks. Namun kalau kita lihat snack, jarang sekali kita dapatkan snack itu bukan merupakan karbohidrat yang sederhana. Sehingga memang dampaknya adalah cepat memberikan rasa kenyang, tapi juga cepat memberikan rasa lapar. Dan dampak-dampak lainnya tentunya konsumsi yang berlebihan ini akan menampung begitu banyak gula di dalam tubuh kita dan ya jatuh-jatuhnya ya kembali ke penyakit-penyakit metabolik. Dan memang semakin ke sini kita bisa lihat bahwa penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes, hipertensi itu bukanlah penyakit yang kita dapatkan pada usia yang usia pertengahan ya. Jadi sekarang pada usia-usia di bawah 30 itu pun sudah banyak terjadi dan memang salah satu salah satu mekanisme yang mendasari hal ini adalah memang konsumsi fruktosa, konsumsi sukrosa atau karbohidrat sederhana yang begitu banyak di pasaran yang dijadikan sebagai makanan-makanan selingan untuk anak-anak remaja ini menjadi salah satu faktor yang mudah menyebabkan mereka terjadi gampang terkena dari penyakit-penyakit metabolik. Oke, kalau silakan Dok, dilanjut. Mungkin masih ada? Iya. Jadi mungkin memang sebaiknya kita selain mencari alternatif dari snack-snack ini, hal yang penting itu 2 sebenarnya, jenisnya dan jumlahnya. Jadi tidak bijak juga kita bilang bahwa sama sekali tidak boleh konsumsi biskuit, sama sekali tidak boleh konsumsi kerupuk misalnya. Tapi yang lebih tepat itu bahwa semua bisa kita konsumsi, tinggal kita atur berapa banyak yang kita bisa konsumsi dan
frekuensinya seberapa sering sih kita boleh konsumsi makanan-makanan seperti itu. Mungkin itu yang lebih bijak lah. Baik, saya ke Ibu Naomi. Apakah Ibu juga membatasi konsumsi makanan makanan selingan gitu atau makanan pengganti makanan berat ini di tengah keluarga, Bu? Khususnya untuk anak-anak yang biasanya anak-anak lebih senang sama kerupuk, snack, cemilan gitu ya, Bu. Gini gimana, Bu? Apakah dibatasi atau seperti apa gitu? Iya, kalau dalam keluarga saya pribadi, saya batasi anak-anak dalam mengkonsumsi snack-snack seperti ciki-ciki ataupun yang beli-beli di Alfa itu semua, saya batasi. Jadi saya bolehkan anak-anak hanya mengkonsumsi seperti sereal, Coco Crunch atau Milo. Dan itu pun saya batasi kapan dia harus makan, mereka harus makan sereal tersebut, kapan harus makan nasi. Jadi saya utamakan tetap makan nasi, lauk pauk dan sayuran sama buah. Karena kalau mereka lebih cenderung ke snack, maka mereka anak-anak tidak akan mau mengkonsumsi nasi. Akan susah kita bujuk untuk mengkonsumsi nasi, sayur, lauk pauk dan buah-buahan. Iya, Bu Naomi, saya tertarik bertanya, apakah ada tantangan tersendiri di masa pandemi ini, Bu, ketika harus memasak makanan yang betul-betul mencukupi gizi sehat gitu? Ada tantangan tersendiri tidak, Bu, selama di masa pandemi ini COVID-19? Kalau secara pribadi sih, Mbak, sebenarnya dari dulu sampai saat sekarang itu semuanya saya masak dengan alami di keluarga. Jadi tanpa ada mecin, tanpa ada masako, dan tanpa ada saya mencari misalnya bahan-bahan di toko yang tidak mempunyai pengawet. Jadi kalau ada pengawetnya saya tidak ambil. Ikan kaleng tidak. Jadi semuanya alami, semuanya diolah semuanya fresh gitu. Oke, jadi sejak dulu memang sudah terbiasa ya, Bu. Oke. Yeah. Baik. Kita break sejenak dulu, dengarkan beberapa informasi berkait ini, jangan kemana-mana dulu. Dan untuk Anda pendengar, kami masih mengajak Anda di line telepon 3621853, tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Saya anak Makassar. Saya Makassar. Saya anak Makassar. Pakai masker tak? Jaga jarak tak? Cuci tangan tak pakai sabun. Saya Dr. Sugibowo. Ayo sama-sama kita jaga kesehatan tak? Jaga Makassar tak tetap sehat. Saya anak Makassar. Pakai masker. Jaga jarak tak dan cuci tangan tak pakai sabun. Saya anak Makassar. Waktunya kentongan. Gejala utama dari COVID-19 atau virus corona adalah demam. Tapi jangan panik, tidak semua demam berujung pada COVID-19 atau virus corona. Gejala-gejala utamanya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut untuk kelompok lansia dan orang dengan masalah kesehatan menaun, diabetes, dan penyakit baru beresiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah, dan batuk kering, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya. Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. RRI, Radio Tanggap Bencana. Baik, Anda masih bersama dengan kami di Mos Masker, ngobrol sore masalah sekitar kita, dan kita masih bersama Dr. Andi Faradila, spesialis gizi klinik, dan Ibu Naomi Oktariana ST, pembina PKK dan Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dan baik pendengar, kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 3621853, tinggal menambahkan kode area 0411 untuk Anda yang berada di luar kota Makassar. Dr. Faradila, ini saya punya pesan WhatsApp ini yang bergabung dari
Ibu Nila ini di Makassar katanya. Bagaimana mengatasi kesulitan memberi makanan sehat untuk anak-anak? Karena biasanya anak kecil itu cenderung lebih suka fast food gitu. Atau junk food gitu. Gimana nih, Bu? Nih Dr. Faradila dulu, baru saya ke Ibu Naomi ya. Silakan. Ya mungkin Ibu nanti bisa menambahkan sebagai yang juga banyak bergelut dengan makanan-makanan anak ya. Ya tentunya memang itu challenge yang besar untuk menyiapkan makanan yang sehat tapi enak, karena anak-anak itu sebenarnya dia mau sehat, tapi dia pasti maunya yang rasanya tajam, bentuknya menarik, sehingga memang sebagai ibu kita harus lebih kreatif dalam menyajikan makanan, dan memang harus lebih tega. Kalau sepengalaman saya mendapatkan pasien-pasien anak di rumah sakit, umumnya anak-anak yang tidak pintar makan itu biasanya juga faktor-faktor yang sering berperan itu adalah ASI yang kelamaan. Jadi ASI yang terlalu lama tidak didampingi dengan MPASI segera setelah ASI eksklusif diberikan, itu juga biasanya berdampak terhadap anak tidak pintar makan. Kemudian yang kedua adalah benar-benar memberikan semua variasi makan pada anak, karena kita sering sekali melihat, kalau menurut yang saya temukan juga di rumah sakit, anak-anak itu memang picky eater, jadi hanya mau makanan yang dia sering konsumsi atau yang dia suka saja, sehingga pada usia-usia kritisnya itu, usia-usia di mana kita memulai MPASI, sampai kemudian dia belajar makan sempurna seperti dengan yang kita makan di usianya 1 tahun, betul-betul harus memperkenalkan semua jenis rasa makanan, dari paling hambar sampai paling tidak hambar, karena kecenderungan yang paling tidak hambar, paling manis, paling asin, paling gurih, maka kecenderungannya pasti pilihannya ke situ. Sehingga kalau kita tidak mengajarkan dia semua rasa dan semua varian-varian makanan, itu memang tantangannya jadi lebih besar. Dan pada akhirnya sih kalau kita sudah terlambat, misalnya kita sudah sampai di usia sudah 2 tahun, 3 tahun, ya memang akhirnya harus belajar tega-tega. Karena kalau tidak tega ya tidak akan pernah selesai urusannya. Jadi harus betul-betul memang strict bagaimana mengatur jajannya, apa yang dia boleh jajan, bagaimana dia mengatur makannya. Kalau ini waktunya snack, maka snack. Kalau tidak makan, kalau waktunya makan utama, maka waktunya makan utama. Tidak ada snack tanpa makanan utama. Karena banyak juga yang kita temukan anak-anak itu snacknya besar, tapi makan besarnya kecil. Kenapa? Karena snacknya terlalu kenyang. Sehingga kalau tidak tega-tegaan diaturnya, akhirnya memang kita kalah. Nah, jadi faktor-faktor selain menyajikan makanan yang menarik perhatian anak, ya satu lagi, kalau kita udah terlambat, udah sampai di usia di mana dia sudah picky eater, memang jadinya harus bikin schedule makan. Itu sudah paling strict. Biasanya kalau kita ingin mengajar dia makan semuanya, jangan takut, jangan tidak tega, karena menyesalnya di kemudian hari. Kalau sekarang masih bisa diedit, harus diedit dari sekarang. Mungkin itu aja. Oke, Ibu Naomi, sepakat tidak? Kita harus tegas sebagai orang tua gitu ya. Padahal kita tahu sendiri anak kecil tuh suka makanan kalau ada rasanya, Bu. Apalagi tadi Ibu Naomi bilang sudah membiasakan sejak dini tidak memakaikan micin dan lain sebagainya. Itu gimana, Bu Naomi? Saya sepakat sama Dr. Faradila. Memang kita harus tega. Pertama, tipe anak kecil itu tipenya pembelajar. Kemudian anak-anak itu tipenya suka negosiasi. Jadi pertama pembelajar. Anak-anak melihat kalau misalnya dalam keluarganya ayah ibunya makan snack, pasti dia akan mengikut. Tapi kalau dia melihat di keluarganya jarang ada snack, anak-anak nggak akan minta. Kemudian tipenya negosiasi. Misalnya adik boleh snack, tapi yang Umi pilih, dan tidak boleh ada kandungan mecinnya. Kita jelaskan, karena mecin itu bisa menyebabkan otak kita bodoh. Salah satunya alasannya itu. Menyebabkan penyakit juga. Jadi, saya pilihkan anak-anak snack. Boleh misalnya sekali-sekali, misalnya yang ciki-ciki, tapi hanya 1 kali dalam sebulan. Memang harus tega seperti Dr. Faradila bilang. Kemudian, sejak kecil seperti Dr. Faradila bilang,
harus ada MPASI. Jadi usia 6 bulan saya memberi MPASI mulai dari rasa hambar, tidak ada campuran garam ataupun gula. Nanti itu sampai usia 12 bulan. Nanti setelah 1 tahun itu mulai saya kasih garam dan gula sedikit. Karena jika di awal kita sudah memberi rasa, pasti nanti selanjutnya dia akan memilih-milih makanan. Oh, ini saya nggak suka, ini saya suka. Gitu. Dan bagaimana cara saya menghindari mecin? Memang di riwayat keluarga ada anak-anak itu alergi sama mecin. Setiap konsumsi mecin pasti kulitnya akan merah-merah. Jadi saya memberitahu tentang secara kesehatan saja, mecin itu tidak baik buat kesehatan. Karena pas anak-anak tipe pembelajar dan tipenya negosiasi. Itu saja, Mbak. Pernah nggak Bu Naomi ada tindakan protes dari pihak keluarga sendiri karena makanannya kurang berasa atau kurang, wah kenapa makanannya ini terus ikan mulu atau gimana gitu, Bu Naomi? Pernah ada. Jadi kalau sudah ada protes kayak gitu, kita belajar lagi. Maksudnya cari-cari lagi resep bagaimana supaya misalnya ikan itu lebih menarik. Jadi anak-anak kan suka nugget. Jadi daging ikannya itu kita olah jadi nugget tanpa ada mecin-mecin. Jadi yang dikuat dari rasa bawang putihnya. Bawang putih sama garam saja. Itu yang diperkuat di bumbu dasarnya. Itu saja, Mbak. Oke, Dr. Faradila, ketika kita berbicara tentang makanan yang bergizi, seimbang dan sehat gitu ya, tentunya ini cukup sulit juga untuk masyarakat kita ya. Gimana caranya kita mau makan sehat kalau misalnya aktivitas di luar kita di masa pandemi itu dihalangi gitu ya. Kita nggak boleh terlalu berinteraksi dengan banyak orang, kalaupun juga mau belanja mungkin harus menggunakan online, sedangkan itu membutuhkan biaya juga nih. Ada nggak tips yang bagaimana cara kita agar bisa tetap makan sehat, murah gitu dan menjamin gitu, ini cocok seimbang untuk tubuh Anda? Ya, sebenarnya sih kalau kita merujuk ya, makanan-makanan di Indonesia, di Sulawesi Selatan ini tidak mahal kalau mau makan sehat, tinggal usahanya yang diperbesar. Kenapa? Karena makan sehat itu kita punya semuanya, baik itu sayur melimpah, buah melimpah, lauk hewani, nabati itu semua melimpah. Tinggal kita saja maunya. Sayangnya memang, ya saya juga kurang bisa berbicara kalau merujuk Sulawesi Selatan secara luas. Tapi kalau kita memang merujuk di Makassar ini, memang mungkin karena kita ini cenderung sudah masuk di kota besar, akhirnya memang kita selalu mau praktis-praktis saja, dan memang yang praktis-praktis itu jarang berkorelasi dengan sehat. Seperti yang Ibu Naomi tadi bilang bahwa sebenarnya kalau kita mau tukar garam dengan kita banyakkan herbs, banyakkan bumbunya, sebenarnya itu akan menjamin bahwa rasanya tetap enak. Tapi seberapa banyak orang yang mau berusaha untuk mencampur lebih banyak bumbu supaya rasanya lebih enak, seperti itu. Jadi saya sih meragukan sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa sehat itu mahal, karena sebenarnya semua bahan makanan yang sehat itu mudah sekali diperoleh di Makassar secara khusus, dan Sulawesi Selatan saya kira secara umum sangat kaya dengan bahan-bahan makanan yang sehat. Tinggal kita pilih saja, dan kita tinggal usaha lebih besar lagi untuk kita mengolah makanan ini menjadi makanan yang sehat. Mungkin itu saja dari saya. Oke, mengolah makanan ini menjadi makanan yang sehat ya. Itu butuh tantangan tersendiri. Nah, kalau Ibu Naomi sendiri ada tantangan tersendiri tidak untuk mengelola makanan yang mungkin saja sederhana gitu, Bu, tapi harus dikelola biar anak-anak di rumah, keluarga di rumah nggak bosan gitu, Bu? Banyak tantangannya sebenarnya, Mbak. Mulai dari misalnya Bapak suami suka makan apa, anak-anak sukanya apa, jadi beda-beda. Jadi intinya kita yang harus inisiatif bertanya, mau makan apa, terus anak-anak juga mau makan apa. Akhirnya bikin menu yang beda. Misalnya Bapak maunya yang berkuah-kuah, rebus-rebusan, menghindari kolesterol juga. Ya. Ada anak di belakang. Nggak apa-apa, Bu. Kemudian anak-anak maunya yang goreng-gorengan, misalnya pengen kayak ayam McD. Nah, akhirnya kita ramu sendiri itu bumbu tepung McD-nya. Jadi tepung beras, campur tepung terigu, tepung berasnya lebih banyak, kemudian
tepung berasnya lebih banyak supaya crunchy. Kemudian bawang putihnya saya tumis dulu, campur garam, baru masuk ke tepung, diaduk. Jadi sebenarnya banyak tantangannya Mbak, apalagi tantangan selama pandemi ini bagaimana mengusahakan agar anak-anak setiap 15 menit minum air putih. Itu tantangan bagi saya, karena anak-anak biasanya kalau sudah main lupa minum air putih. Iya. Oke, jadi setiap 15 menit minum air putih ya. Dok, apakah disarankan juga memang dok untuk kesehatan kita agar tenggorokan kita tidak kering gitu, harus minum air putih selama 15 menit dok? Dr. Faradila? Saya rasa memang air itu komponen yang besar ya dalam tubuh kita. Jadi air sebenarnya itu lebih besar komposisinya dibandingkan dengan massa-massa yang padat dalam tubuh kita. Itulah kenapa kebutuhan air itu besar dalam tubuh kita. Sekitar 60-65% tubuh kita itu sebenarnya, sisanya itu baru massa padat. Ya tentunya kita juga sudah tahulah range kebutuhan minum kita ya sehari-hari juga mungkin menyesuaikan dengan negara kita yang lebih tropis sehingga memang kebutuhan cairan lebih besar. Kalau masalah tiap 15 menit kita minum, saya rasa sebenarnya tidak dalam pedoman yang baku, namun memang kalau kita memang melihat anak-anak itu orang yang paling lupa untuk minum ketika dia bermain, dan saya juga sendiri sebagai ibu sangat sering kali menghadapi masalah tersebut ya. Jadi makan saja anak-anak biasanya lupa minum. Kalau tidak diingatkan untuk minum, mereka lupa minum, hanya makan saja ya, dan seterusnya. Oke, mungkin terakhir closing statement ini dari Ibu Naomi dan juga Dr. Faradila gitu ya. Pesan kepada masyarakat kita agar bisa tetap menjaga menu sehat di tengah pandemi ini, khususnya untuk keluarga tersayang. Silakan, Bu Naomi dulu, boleh. Di masa pandemik ini usahakan kita tidak banyak jajan di luar. Usahakan kita lebih banyak masak sendiri di rumah, membuat makanan sendiri di rumah, karena itu lebih higienis. Belum tentu di luar itu higienis dan sehat. Kita bisa mengolah makanan sendiri di rumah dari bahan-bahan alami tanpa ada bahan pengawet pun. Itu lebih sehat. Kemudian jaga kesehatan dengan tetap konsumsi vitamin dari buah-buahan dan sayur-sayuran seimbang. Begitu juga dengan karbohidrat dan protein. Kemudian saya secara pribadi membagikan pengalaman, setiap hari konsumsi air jahe, madu, dan jeruk nipis. Itu salah satu obat herbal yang saya tahu dari secara sunnah, itu dari Dr. Zaidul Akbar. Itu adalah obat flu. Karena saya menganalogikan bahwa virus COVID ini adalah lebih tinggi daripada flu. Seperti flu, tapi lebih tinggi daripada flu. Jadi obatnya mungkin sama saja seperti flu, cuman dosisnya lebih kita banyakkan. Jadi air jahe, madu, dan jeruk nipis. Baik. Itu saja. Dr. Faradila, silakan closing statement ini, dok. Ya, sesuai dengan temanya menu sehat di masa pandemi, dan seperti juga banyak-banyak pertanyaan yang muncul di bincang kita ini, jadi bikin makanan sehat itu sebenarnya tidak susah, sangat gampang, tinggal kemauan kita dan waktu yang kita perlukan lebih banyak untuk bisa membuat makanan sehat di rumah sendiri. Jadi jangan takut bahwa makan sehat itu harus yang mahal-mahal. Sebenarnya kita sudah punya semuanya, tinggal bagaimana kita proses agar dia betul-betul zat gizinya itu semua kita dapat setelah kita masak dan kita makan. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya memberikan kita kesempatan untuk lebih kreatif di rumah, punya bahan makanan yang sehat, dan bisa tentunya memasak sendiri dengan waktu yang lebih banyak di rumah. Makanan masa pandemi sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan makanan kita seperti biasanya, dengan menjamin kita selalu mengkonsumsi gizi yang seimbang sehari-hari. Insya Allah kita bisa menjamin bahwa asupan gizi untuk menaikkan imunitas kita ini betul-betul dapat kita raih lewat mengkonsumsi makanan secara seimbang.
Baik, terima kasih untuk waktunya Dr. Andi Faradila, spesialis gizi klinik, kemudian Ibu Naomi Aktariana. Salam untuk Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan keluarga ya Ibu Naomi. Kapan-kapan kita ajak ngobrol lagi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang melihat perkembangan tentang stigma COVID-19 yang begitu pesat nih belakangan ini kan banyak yang informasi yang kurang benar. Biasanya ibu-ibu ya kompleks suka ada di grup WhatsApp gitu, dapat terus berdasarkan ini dicek dulu sumbernya ada atau enggak, jelas atau enggak. Itu sih yang bisa masyarakat lakukan. Kalau misalnya enggak, jangan di-share. Itu kita lagi menggaet beberapa influencer, tujuannya untuk membantu kita mengedukasi masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bos Masker, ngobrol sore, masalah sekitar kita. Setiap Senin, Rabu, dan Minggu, pukul 16.15 hingga 17.00 waktu Indonesia Tengah.